Anda nggak tahu kan problema dia, kasihan. Dia udah pulang aja itu mujizat loh, saudara. Ada banyak suami suka nggak tahu jalan pulang, sampai ada lagunya, ya. Jalan pulang, aku tak butiran debu. Gitu. Tak tahu jalan pulang. Kalau sampai dia bisa tahu jalan pulang, puji Tuhan. Papa saya selalu bentak mama saya, pukul mama saya, kata-katain mama saya. Seumur hidup saya nggak lihat gitu. Dia balas sedikit pun enggak. Jadi itu menjadi motivasi buat saya. Dia selalu bilang, saya selalu bilang, itu papa yang kayak begitu udah tinggalin aja. Dia bilang, enggak lah, mama udah pilih dia. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti sampai hari ini tetap berlaku. Terima kasih untuk kehidupan pada saat kami bangun tadi pagi. Engkau memberikan kesempatan kami hidup. Mukjizat yang terbesar yang kami terima hari ini. Bahkan lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari berkatan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur, tegur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini kami boleh berjalan dengan kepala tegak. Layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, gembala koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Sudah makan, saudara? Kalau belum nanti makan sama-sama dengan saya. Saya mau traktir semua tapi karena terlalu banyak, jadi ya cukup 3-4 orang lah gitu ya. Oke. Kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-21 dan 22 atau 22 dan 23 ya. Ini beda antara Indonesia dan Inggris. Kita akan baca bersama-sama. Dapat semua? Daniel pasalnya yang ke-6. Oke. Kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan. Saudara, can you imagine? Itu raja hutan, Ustaz. The lion, ya, itu raja hutan. Tapi di hadapan raja di atas segala raja tunduk dia. So, Daniel was a conqueror. Dia adalah seorang penakluk sejati. Anda lihat hidupnya sepertinya tidak berperang, sepertinya. Dan kalau Anda lihat bagaimana kehidupannya luar biasa, sudah. Di ayat yang ke-23, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Crime. Not sin, crime. Kita semua adalah orang yang berdosa, sudah. Amin. Yesus datang untuk orang berdosa, but crime, kejahatan. Apa itu Pak kejahatan? Diampuni, berbuat lagi, diampuni, berbuat lagi. Udah tahu, sudah diselamatkan, terus saja, terus, itu crime. Bisnis di luar gagal, masuk di gereja, terus melakukan kejahatan di gereja, crime. Not only sin. Pindah dari satu gereja ke gereja lain, pindah dari satu gereja ke gereja lain, akhirnya bukan dosa lagi, crime, kejahatan. You know the difference? Menikah, terus melakukan perzinahan sekali, 2 kali, ketiga kali itu bukan kelemahan, itu hobi. Udah hobi, crime. Halo.
Kemarin istri saya baru urus 3 hari yang lalu. Seorang hamba Tuhan, Pak. Pendeta gitu. Pendeta, hamba Tuhan. Udah melayani naik ke atas panggung. Makan sama-sama dengan teman saya. Makan, ngobrol, terus nggak enak. Badan, kepala, muntah-muntah maaf. Muntah, akhirnya enek, muntah, nggak sadar, dibawa ke rumah sakit. Pecah pembuluh darah, Pak, Bu. Pecah pembuluh, as simple as that. Pecah pembuluh darah. Istri saya dipanggil. Katanya, Bu, tolong Bu ke dokter. Ya Anda tahu ya, staf khusus Presiden ya untuk kesehatan itu sekarang sahabat istri saya. Anda tahu dia terkenal. Ya, saya sebutlah Dokter Terawan. Dia dari Magelang. Jadi telepon dan timnya yang urus. Malam itu juga dia akan operasi. Pecah pembuluh darah, Pak, pendarahan otak. Begitu dioperasi, sebelum dioperasi, ya datanglah istri sudah. Istri datang nggak salah, malah harus, betul. Tapi kalau yang datang istri pertama, istri kedua, istri ketiga, ini kalau nggak ada itu kan nggak tahu. Saya mau tanya dengan Anda, itu dosa crime. Satu hari orang yang begitu dikasih oleh Tuhan, siapa namanya? David. Tuhan bilang apa tentang David? Manusia yang berkenan di hatiku. A man after my own heart. Enggak ada lagi orang seperti David yang begitu dikasih. Tapi one day, Tuhan bilang apa yang dilakukan oleh Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. You know why? Kenapa demikian? Dia berzina dengan Bathsheba. Perjanjian lama sudah, walaupun memang Tuhan gak suka dengan hal itu. Gak pernah Tuhan memerintahkan kita untuk memiliki lebih dari satu istri. No, dari zaman dulu. Oleh sebab itu kalau Anda lihat bagaimana Abraham, Ishak dan Yakub, mungkin kebesaran Abraham terlihat, Yakub juga terlihat, namanya menjadi Israel. Tapi kalau Ishak bagaimana Isaac? Biasa saja. Yang kita tahu bahwa maka menaburlah Ishak di sana itu. Maka dia menjadi seorang yang kaya, yang nama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Tapi ada satu yang menggelitik dari saya. Kenapa harus ada Ishak? Dia anak perjanjian dan dalam hidupnya saudara, sorry to say, dia cuma punya istri satu. Ya apa ya? Ya. Jadi Ishak adalah seseorang yang juga berkenan kepada Tuhan. Istrinya satu, nggak kemana-mana. Bapaknya aja masih 2, 3 loh. Tapi Isaac satu. Kalau hari ini kita bisa melihat bagaimana Daniel hidupnya luar biasa. Tadi worship leader bilang, Pak Yohan, Ibu Sri hidup karena kasih karunia Tuhan. Betul, sangat betul. But don't forget, halo, tertulis, written di sini. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapan Tuhan dan tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Jangan pernah lupa itu. Jangan mentang-mentang saya jadi hamba Tuhan terus saya hidup sembarangan. No. Wah, kan udah selamat. Buat apa kita berjudi sudah? Conquer sudah? Beri tepuk tangan juga buat Soundman. Jadi begini saudara, kalau kita sudah diselamatkan maka buah keselamatan itu harus kelihatan dong. Amin saudara. Saya harus bukan hanya di gereja saya baik-baik, di luar juga saya harus baik-baik. That's the conqueror. The conqueror artinya lebih daripada pemenang, Yesus yang menyelamatkan. Tapi Anda lihat, Allah yang berperang ganti kita, dia yang berperang nanti ganti kita. Itu yang disebut anugerah Tuhan yang luar biasa. Bukan karena kebaikan kita, kehebatan kita, bukan semua karena Tuhan. Dan the point bagi kita, bagian kita adalah bagaimana saya dan Anda terlihat buah keselamatan itu. Nah itu,
Daniel Anda lihat hebat. Di hadapan Tuhan dia suci, kudus, berkenan. Di hadapan manusia, dia nggak tipu itu raja. That's why raja pagi-pagi sedih hatinya. Kalau ada jemaat, pendeta gitu ya, gembala sampai mendapatkan perhatian seperti itu, either dari gembalanya atau dari jemaatnya, saya yakin dan percaya itu adalah satu pelayanan yang sehat. Nah mari kita lihat, karena tinggal 19 menit, tadi kepotong 3 menit Pak. No, ya, tidak, nggak apa-apa ya. Oke, saya akan ajak Anda untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Yuk, kita lihat firmannya yang luar biasa. Di Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Mari baca bersama-sama saudara. Ya, satu ayat lagi saja karena 30 menit. Kalau 90 menit jadi 3 ayat gitu ya. Yuk, baca sama-sama yuk. Dari ayat yang ke-11, 1, 2, dan 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berpuasa memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ini nih. Ini sesuatu yang juga harus ada dalam hidup kita. Yang pertama, Daniel ini saudara, ya, firman Tuhan katakan demi didengar Daniel bahwa surat perintah, surat ancaman itu telah dibuat. The letter of threatening itu telah dibuat. Nah, yang pertama adalah apa yang menjadi respon kita. Kalau Anda adalah pemenang, responnya juga harus, reaksinya itu positif. Halo, jangan marah-marah. Pendeta marah-marah, jemaat marah-marah, orang Kristen marah-marah, marah sekali, paling top ya 2 kali lah, itu juga setahun gitu. Saya sama istri saya, bilang ya Pak Erwin ya, kita setuju ya, sepakat ya, Bu ya. Kita susah loh, khotbah di hadapan istri, keluarga susah loh. Karena semua kartu terbuka loh. Ini ada istri saya pemarah tuh biasa-biasa. Nggak marah. Saya kalau nggak suka cuma, nggak usah ngancem-ngancem. Kayak kita tuh orang hebat, nggak usah ngancem. Siapa sih kita ngancem-ngancem? Nanti diancem balik. Apa yang kita tabur kita tuh macem-macem lu Maya, awas lu ya, brengsek kurang aja, nggak ada. You know why? Karena saya juga belajar dari sang pemenang, penakluk itu, Yesus di dalam ibu saya. Dia suka bilang kalau ribut sama orang nggak suka dengan kamu, dan tinggalkan orang itu. Udah, nggak usah terlalu banyak omong-omong. Kata presiden terpilih, omon, terus omon. Makin lama kalau Anda terus bicara, jadi kesalahannya terlihat. Ya. Kalau Anda percaya kepada Tuhan, responmu positif. Pak, sok banget ngomong begitu. Orang pinjam saya hampir 1 miliar nggak bayar sampai hari ini. Kalau Anda tanya, ini nggak Pak kecewa? Aduh, kayaknya kita mau sedot darahnya dia, saudara. Sampai hari ini, saudara tahu, saya nggak benci, saya nggak marah, saya nggak pernah tagih 1 sen pun, saya nggak pernah tagih. Tanya ini, tanya adik kandung saya, nggak pernah. Saya bahas itu uang juga nggak pernah. Karena saya dengar gitu loh, bahwa ternyata perusahaannya hancur, bisnisnya juga terpuruk, istrinya mium, ya kan? Nah, udahlah. Saya masuk ke kamar saya terus saya bilang, Tuhan begini, kalau saya salah ampuni saya. Kalau dia salah, berkati dia Tuhan supaya dia bayar hutangku gitu. Kan bagus kan gitu ya. Kalau dia salah berkati dia dan bayar hutangku. Sampai hari ini sih dia nggak bayar berarti dia belum diberkati, udah gitu aja. Kejadiannya itu tahun 2010 gitu. Sampai hari ini 2024, 14 tahun. Apakah Anda berpikir terus saya jadi miskin, susah, menderita? Enggak juga. Kenapa? Itu raja di atas segala raja yang berjalan bersama dengan kita.
Amin. Ayo saudara, respon yang baik. Oh tiba-tiba suami Anda pulang terus mulai, nggak dibayar gue gini, ampun gue sebenarnya harus dapat duit. Jangan marah-marah, langsung pegang tangan suami Anda. Pak, jangan pukul-pukul kepala. Nanti pecah pembuluh otak. Udah Pak, nggak apa-apa. Ya sebenarnya gue harus bisa kasih lu duit gini-gini. Udah nggak apa-apa, udah. Sekarang Bapak mau tanya, mau makan dulu apa mandi dulu? Kan keren. Betul nggak? Belum apa-apa, suami belum masuk rumah Pak. Ya. Anda nggak tahu kan problema dia, kasihan. Dia udah pulang aja itu mujizat loh Ustaz. Ada banyak suami suka nggak tahu jalan pulang, sampai ada lagunya. Ya, jalan pulang, aku tak butiran debu. Tak tahu jalan pulang. Kalau sampai dia bisa tahu jalan pulang, puji Tuhan. Papa saya selalu bentak mama saya, pukul mama saya, kata-katain mama saya. Seumur hidup saya nggak lihat gitu. Dia balas sedikit pun enggak. Jadi itu menjadi motivasi buat saya. Saya selalu bilang, itu papa yang kayak begitu udah tinggalin aja. Dia bilang, enggak lah. Mama udah pilih dia. Tuhan udah pilih untuk mendampingi mama, udahlah. I take it for the last of my life. For the rest of my life. Bahkan sampai dia lumpuh saudara 2 tahun. Itu yang cebokin dia siapa? Yang mandiin dia. Kadang-kadang papa saya mungkin karena kecewa gitu, maaf kata nih. Kadang-kadang dia buang air sedikit-sedikit. Nanti begitu udah diganti, udah dicuci, dia buang air lagi. Terus dia ketawa, gitu. Mama saya nggak bilang dasar lo kurang ajar biar mati sekalian, enggak. Dia cuma bilang, ya keluar lagi. Aduh. Eke di balik pintu. Aduh. Saya bilang yang kayak begitu kali mah cuman ada di surga. Enggak. Kamu bisa seperti itu. Kalau kamu punya Yesus dalam hati. Itu keren banget. Hidup kan cuma 1 kali. Berapa tahun lagi sih Anda hidup? Coba hari-hari akhir ini. Miliki reaksi yang baik. Reaksi yang positif. Bulan depan sudah Natal ya. Ayo. Kalau Pak Gembala atau gereja di sini. Mari saudara. Kita akan merayakan Natal, jangan muka sedih gitu. Terus ya, langsung colek suami atau ini, Cian lagi nih mas, Cian. Begitu, Cian pasti Cian. Saya cuma takut satu, ternyata Tuhan bikin gak balik lagi, begini terus. Sepanjang hari, minggu, bulan, tahun, ma tolong ma kata Tuhan bilang, abis lo begini dulu, lo hina pekerjaan gua. Kalau gak mau beri ya udah, gak usah. Orang Belanda bilang te veel praten. Malah yang harus ada dalam hati begini, Tuhan berkati aku biar aku bisa terlibat di situ. Iya. Kadang kalau saya khotbah, yang nggak di sini di lain-lain tempat, saya lihat gerejanya juga sangat sederhana, butuh bantuan. Terakhir kali lah, ada 3 minggu yang lalu, saya masuk di satu gereja dan ternyata pada saat kita lagi menyembah, itu dari sound system bunyi gitu. Istri saya kaget karena dia dalam penyembahan terus gitu. Terus dia bilang sama gembala menjadi sahabat kita. Kenapa sih Pak? Aduh, uneng. Saya lagi lihat handphone, lagi lihat ayat-ayat. Dan gembalanya bilang, maaf Bu Sri, ini lagi percobaan sound system yang baru. Yang tanya istri saya, yang jawab dia, yang gemeter saya. Karena memang beberapa bulan yang lalu saya bilang, waktu dia bilang kita mau ganti sound system itu saya bilang, Pak saya ikut nyumbang deh. Terus dia bilang, aduh jangan Pak, berapa gitu. Saya bilang berapa itu Pak, kurang lebih bisa mahal Pak. Tapi kami mau coba-coba, ya udahlah saya sumbang 50 juta. Ternyata sudah, saya pikir begini, oh nanti beberapa minggu, bulan, tahun depan. Ternyata cuman beberapa minggu sudah diganti. Tapi udahlah, nasi sudah menjadi nasi kerak gitu. Jadi saya bilang, oh gitu ya Pak, udah diganti, iya ini percobaan.
Waktu saya mau khotbah dia antarkan puter, dia punya panggung. Terus dia bilang, tapi puji Tuhan Pak bisa nyicil. Oh ya? Gitu ya? Kalau begitu begini deh, cicilannya berapa? Dia bilang 10 juta Pak. Oh kalau gitu saya kan pernah janji 50, biar saya tiap bulan 10. Itu kan juga jalan Tuhan. Dan ternyata di pertama saya bisa lakukan itu. Saya lakukan cuma 10 juta pertama. Natal saya tanggal 18 Oktober itu saudara. Di hotel yang sebetulnya bukan saya yang mau bikin. Tapi temannya istri saya ini nih. Tanggal 12 Desember 2023 pernah mau dibikin Natal, begitu selesai Natal itu dia datang kepada istri saya terus dia bilang, aduh luar biasa Natalnya ya. Saya nih diberkati. Bu, Natal tahun depan biar saya yang urus. Cari ya hotel yang bukan hotel begini Bu, yang tinggi aja, yang paling tinggi. Bintang 5, 6. Berapapun itu saya bayar. Masa kita tolak, itu adalah orang yang goblok, saudara. Kalau sampai nolak, tolak dalam nama Yesus. Dia bilang, Bu saya bayar semua. Waduh terima kasih kata istri saya. Tahun depannya kan cuma beda 20-an hari, ketemu saya dengan dia. Dan akan saya sudah diceritakan sama istri, terus saya bilang, enggak usah lah. Dia bilang, enggak Pak Yohan harus dengar. Saya yang bayar semua. 2 tahun yang lalu saya sumbang satu hamba Tuhan pendeta. Ya. Itu 1 miliar. Jadi saya beri juga seperti itu. Aduh senang dong Pak Erwin. Aduh saya akhirnya jadi lupa Pak Erwin saudara. Saya ingatnya Yesus saja gitu. Udah. Terus beberapa minggu kemudian waktu istri saya telepon dia bilang, Bu Sri begini aja. Ibu yang cari di hotel manapun, di gedung manapun dengan catatan begini. Saya harus ke itu dulu Bu, ke Korea. Terus kan ada lebaran, terus ada puasa, berarti kan kurang lebih 3 bulan. Dari bulan Januari, dari bulan Maret waktu itu. Maret, April, Mei, Juni. Itu 3 bulan, saya tuh dalam hati begini, nggak jadi nih kayaknya. Cuman saya nggak mau ungkapkan kayak, batal nih. Dia minta 3 bulan. Nah, anak-anak saya cari itu hotel, dapat. Ditelepon sama istri saya, betul udah nggak diangkat teleponnya. Di WA udah nggak dibalas. Istri saya terus seperti Roh Kudus, terus menerus gitu. Terus sampai jempol dia bengkak kiri, kelingking, kanan. Saya suka tanya, lu ngapain Pak? Dia bilang, nih aku harus, ampun dia udah gak jawab, dia udah gak bales. Saya dalam hati, aduh kayaknya batal. Cuman saya ingat karena saya pernah khotbah ini, respon saya tetap baik. Tapi saya gak bisa tolak itu Roh Tuhan udah berikan saya clue, sign, signal. Udah. Satu kali mungkin karena sudah sering jadi dia jawab. Dia bilang ya, terus akhirnya istri saya telepon. Terus jawabannya begini nih Pak, dengar ini semua dengar nih. Jawabannya begini. Alah, udah ada payah nih. Kalau orang udah jawab Anda telepon terus, udah lemes ya. Tapi kalau begini Pak, halo, shalom, itu diberkati tuh. Ya Pak Erwin, shalom Pak, aduh halo shalom Bu, amin, enak tuh. Tapi kalau ditelepon, halo, aduh. Saya bilang sama istri saya, siapa itu? Nana. Jadi bagaimana ya bos, ini kita mau bayar DP. Apa dibilangnya? Aduh Bu, saya gak urus-urus gitu deh. Bu saya gak detail begitu, lagian saya juga mau nyumbang seadanya aja. Lemes ya. Dia pakai speaker, Eke denger kan? Bener gak jadi. Terus saya bilang sama istri saya, Ma, tutup. Kok masih ngomong, tutup. Oke, kata istri saya, oke. Anak-anak saya mau bayar DP langsung liatin saya begini. Murid Yesus yang sebetulnya hampir mau keluar masuk lagi gitu. Istri saya juga begitu liatin saya gini. Dan biasanya kalau sudah kecewa bahasanya gak jelas, betul apa betul? Betul gak? Kalau semangat berarti itu masih maju terus tuh. Tapi kalau udah kecewa pasti bahasanya gak jelas. Dia bilang sama istri saya bilang sama saya, ini nanya apa ya, bingung, terus gitu, ini lanjut tanya dia ini. Saya tadi mau jawab, oh ini lanjut,
Waktu saya mau bilang kembali ke tempat asal, saya seperti dengar, tapi ya di atas ya saya bertanggung jawab kepada Tuhan di atas panggung yang kudus. Siapa bilang Tuhan gak bisa ngomong secara audible? Bisa. Hanya orang-orang yang gak deket sama Tuhan yang gak bisa dengar itu. Ya Pak Heru ini, dia dengar banget, betul gak ya Pak? Kita sering komunikasi di udara ya Pak ya. Dan Eka dengar banget ya bilang begini, gitu, dengar baik. Aku yang telah menyelamatkan engkau. Aku yang telah menebus dosamu. Aku yang sudah memberkati keluargamu. Aku yang memberikan kau hidup. Kau gak pernah masuk rumah sakit, gak pernah dirawat ke rumah sakit, gak pernah digotong ke rumah sakit. Hutang-hutangmu ku bayar semua, hidup dalam keamanan yang hebat. Aku yang masih memberikan engkau kesempatan. Masa sih mundur? Saya gitu ya. Naik, Conqueror naik. Saya bilang, mah dia boleh mundur. Tapi Tuhan gak ada gigi mundur. Terusin, istri saya jawab. Biasalah, biasa. Saya bilang gue jual mobil kayak, gue jual harta gue jual rumah, gak ada urusan gue, terusin. Ayo kita bayar. Saya bilang sama keponakan istri saya, dia lagi dampingi anak saya. Lihat kartu kredit, ayo kita mandi. Nanti kita bayar. Begitu saya naik tangga, ponakan istri saya bilang, Pak De, kartu kredit Pak De lagi dalam keadaan membahayakan. Kalau bukan saudara saya lempar juga itu saudara. Maksudnya apa sih membahayakan? Pak De, ini sudah lebih dari 20 juta lewat limitnya, udah kelebihan. Terusin, minta sama itu bang. Bagaimanapun caranya, berhasil tidak berhasil, bayar hotel tanggung jawab lo. Dia bilang, kok jadi saya Pak De? Emang gitu. Saya cuma punya satu kartu kredit Pak. Dulu 16, tobat 15 saya buang, tinggal satu. Mandi balik lagi dia ngomongin, Pak De ternyata bisa. Nah udah, yuk penambahan, ayo kita jalan. Bayar di situ DP 75 juta, betul? Baru mau bayar, tiba-tiba ngobrol, emang untuk acara apa sih? Natal, tiba-tiba, oh Natal. Tahu nggak Pak, Bu, ini pemiliknya orang Kristen. Terus dia bilang, nanti saya bantu. Biasanya bos, itu kalau Natal dapat diskon spesial. Dapat Pak. Udah segini ya kita, aduh. Tapi dasar orang Kristen nih kita nih, suka gak puas, betul gak? Anak saya masuk lagi sama istri. Iya loh, nanti atas nama siapa? Pendeta Yohan Lumoino. Terus itu, manajernya, siapa? Pak Yohan. Oh dia? Oh, ntar saya ajukan lagi sih bos, telepon lagi. Bosnya kenal saya. Dapat lagi spesial. Akhir 75. Jalan. Kemarin tanggal 18. Terus dia bilang, Pak bisa dicicil loh. Puji Tuhan. Sampai kapan? Sampai Desember. Saya mau tanya, gak bisa seumur hidup ini? Kebayar tuh. Saya lihat kasih situ 10. Tuhan selesaikan yang di sini. Ada aja cara Tuhan. Ayo, saya tutup. Udah selesai itu 1 menit 47 detik. Miliki dong respon yang positif. Amin, saudara. Kalau di kebaktian, halo, belakang, ya, jangan gini. Takutnya malaikat itu fotoin Anda. Dikasih ke Tuhan, belum yang merosot tuh. Malaikat tahu sendiri kalau ngadu sama Tuhan, betul nggak? Tuhan, ini fotonya nih. Tuhan, mana? Siapa sih ini? Ini nggak tahu juga, udah acak-acakan begini. Udah kendor, mata begini. Akhirnya malaikat yang satu bisikin Tuhan, kayaknya udah nggak layak hidup ya Tuhan. Yang bagus dong, amin. Saya suka dengan yang lucu, bukan berarti bahwa firman Tuhan itu lucu-lucu semua, enggak. Kemarin tanggal Desember besok, ada orang bilang kepada Tamara Geraldine, Tamara bisa kenal pendeta ini enggak yang lucu banget? Maksudnya saya. Terus dia bilang, saya mau booking dong, saya mau booking pendeta lucu. Emang gue badut apa? Kalau badut undang aja yang lain gitu.
Dia bilang, tadi malam ketemu kita makan, Pak Pendeta, ini nomornya dia ya, saya kasih nomor ibu. Kata dia cuma mau Natal ini ada pendeta yang lucu. Aduh, saya tambah beban loh. Dulu pernah saya ke WC, ada sebelah saya, laki-laki di sebelah saya kagetin saya. Shalom Pak, shalom. Aduh. Terus dia bilang, Pak yang lucu ya Pak. Aduh. Saya kadang-kadang, lo aja yang lucu, gue yang nonton, tau gak? Kadang-kadang sebelum dia tanya gitu, dia melongo-melongo lagi. Shalom Pak Pendeta. Kita kan lagi terbatas begitu, dia salam-salam ngapain gitu. Ngapain sih lihat-lihat begitu, ngapain gitu. Nah, kalau gue balas, gue lihat lagi bagaimana gitu. Nama Tuhan dipermuliakan. Miliki respons yang baik, positif. Meskipun ketika Anda dengar ya, itu memang masalah, persoalan, tapi be proud of it. Masih ada Tuhan dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan Alkitab sendiri menyatakan bahwasanya kami harus bersyukur karena kami harus memuji dan membesarkan nama-Mu karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tidak pernah berhenti. Selalu kami rasakan itu. Kadang memang dimulai dengan masalah, kadang dimulai dengan persoalan. Tapi kami yakin dan percaya gelombang itu akan menjadi tenang. Masalah dan persoalan akan menjadi tenang. Selama di dalam perahu itu ada Engkau. Di dalam hidup itu ada Engkau. Kami percaya bahwa kami aman dalam lindungan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu di sini, keluarga, rumah tangga, bisnis usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Berkati juga keuangan finansial mereka. Berkati studi pendidikan, pergaulan, jodoh mereka, gereja mereka, di mana saja mereka berada. Diberkati dan jadi berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang